konsumen. Yang kedua, hak dan kewajiban konsumen. Yang ketiga, pengertian perlindungan konsumen. Yang keempat, undang-undang perlindungan konsumen. Yang kelima, asas dan tujuan perlindungan konsumen. Dan yang ketujuh, gerakan konsumen dan gugatan secara kolektif. Baik, yang pertama terdapat latar belakang. Perlindungan konsumen merupakan isu yang semakin penting dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat. Di era di mana informasi dan produk dapat diakses dengan mudah, konsumen seringkali dihadapkan pada berbagai pilihan yang kompleks. Dalam situasi ini, perlindungan konsumen menjadi krusial untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dari praktis bisnis yang tidak etis atau menyesatkan. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa memahami hak dan kewajiban konsumen sangatlah penting. Baik, selanjutnya ada pengertian konsumen. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU-PK menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Selanjutnya ada hak konsumen. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak-hak konsumen antara lain. Yang pertama ada hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua ada hak untuk membeli barang dan jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai-nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga ada hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Selanjutnya ada hak konsumen. Yang pertama, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Yang kedua, ada hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang ketiga ada hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang keempat ada hak untuk memperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta diskriminatif. Yang kelima ada hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagainya mestinya. Yang terakhir ada hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya di sini ada kewajiban konsumen. Kewajiban konsumen diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain. Yang pertama ada membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua ada beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga ada membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Dan yang terakhir mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia diatur
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau bisa disingkat dengan UU-PK. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 20 April 1999 dan mulai berlaku sejak tanggal 20 April tahun 2000. Undang-undang Perlindungan Konsumen ini walaupun judulnya mengenai perlindungan konsumen, tetapi materinya lebih banyak membahas mengenai pelaku usaha dengan tujuan melindungi konsumen. Nah, di samping UU-PK, masih terdapat sejumlah perangkat hukum lain yang juga bisa dijadikan sebagai sumber atau dasar hukum sebagai berikut. Yang pertama ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 tanggal 21 Juli tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tanggal 21 Juli tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tanggal 21 Juli tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Yang keempat ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 tanggal 21 Juli tahun 2001 tentang pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar. Selanjutnya ada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 301 MPP KEP bulan 10 tahun 2001 tentang pengangkatan pemberhentian anggota dan sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Selanjutnya ada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 302 MPP KEP bulan 10 tahun 2001 tentang pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Yang terakhir ada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor COC MPP KEP bulan 8 tahun 2002 tentang pengangkatan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Makassar. Selanjutnya ada pengertian perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen menurut UU-PK nomor 8 dalam pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Artinya, perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai sengketa atau permasalahan karena merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Nah, selanjutnya ada asas perlindungan konsumen. Yang pertama, asas manfaat. Maksud asas ini adalah untuk mengangkatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, ada asas keadilan. Asas ini dimaksud agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberi kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya dengan adil. Ketiga, asas keseimbangan. Asas ini dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintahan dalam arti material dan spiritual. Nah, yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas ini dimaksud untuk memberikan jaminan
atas keamanan dan keselamatan pada konsumen dalam membangun pemakaian dan pemanfaatan. Yang kelima, asas keadilan hukum. Asas ini dimaksud agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan pelindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Next, selanjutnya ada tujuan pelindungan konsumen. Dalam UPK pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pelindungan konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri sendiri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan secara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan jasa. Tujuan pelindungan konsumen meningkatkan keberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak sebagai konsumen. Yang kedua, menciptakan sistem pelindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Tujuan pelindungan konsumen. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya pelindungan konsumen hingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang kedua, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin keterlangsungan usaha, produksi barang atau jasa, kesejahteraan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Baik, materi selanjutnya adalah gerakan konsumerisme. Konsumerisme adalah sebuah gerakan sosial untuk memperkuat kepentingan dan hak pembeli di hadapan pemesan. Konsumerisme bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen dan mendorong pelaku usaha untuk beroperasi secara etis dan transparan. Menurut Asel, pada tahun 1998, sejarah consumer movement dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode pertama. Periode ini muncul pada akhir abad 19 ketika perusahaan minyak terbesar di Amerika Serikat, Standard Oil, mendapat tantangan dari masyarakat karena monopolinya. Hal ini memunculkan undang-undang anti-monopoli yang sering disebut Sherman Antitrust Act. Periode kedua dari gerakan konsumen adalah pada saat diterbitkannya sebuah buku yang mengulas tentang buruknya kualitas pelayanan kesehatan pada awal dekade 30-an. Karena buku tersebut, Amerika Serikat kemudian mendirikan Consumer Union pada tahun 1936. Organisasi ini yang membela kepentingan konsumen. Pada periode ketiga ini dimulai pada dekade 60-an. Periode ini dimulai dari munculnya kesadaran konsumen akan bahaya zat kimia pada produk-produk makanan. Baik, selanjutnya di sini ada gerakan konsumerisme dilihat dari sejarahnya. Gerakan perlindungan konsumen di Indonesia baru benar-benar dipopulerkan sekitar 20 tahun lalu, yakni dengan berdirinya suatu lembaga swadaya masyarakat atau non-governmental organization yang bernama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Setelah YLKI, kemudian muncul beberapa organisasi serupa, antara lain Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen atau LP2K di Semarang yang berdiri sejak Februari 1988 dan pada 1990 bergabung sebagai anggota Consumers International atau CITI. Di luar itu, dewasa ini cukup banyak lembaga swadaya masyarakat
serupa berorientasi pada kepentingan pelayanan konsumen seperti Yayasan Lembaga Bina Konsumen Indonesia atau YLBKI di Bandung dan perwakilan YLKI di berbagai provinsi di tanah air. YLKI muncul dari sekelompok kecil anggota masyarakat yang diketuai oleh Lasmit Jahardi yang semula justru bertujuan mempromosikan hasil produksi Indonesia. Ajang promosi yang diberi nama Pekan Swakarya ini menimbulkan ide bagi mereka untuk mendirikan wadah bagi gerakan perlindungan konsumen di Indonesia. Selanjutnya, gerakan konsumen di Indonesia, termasuk yang diprakarsai YLKI, mencatat prestasi besar setelah naskah akademik UUPK berhasil dibawa ke DPR. Selanjutnya, rancangannya disahkan menjadi undang-undang. Keberadaan YLKI juga sangat membantu dalam upaya peningkatan kesadaran atas hak-hak konsumen. Lembaga ini tidak sekedar melakukan penelitian atau pengujian, penerbitan, dan menerima pengaduan, tetapi sekaligus juga mengadakan upaya advokasi langsung melalui jalur pengadilan. Gugatan konsumen secara kolektif. Kelas diartikan sebagai sekumpulan orang, kualitas, benda, atau kegiatan yang memiliki kesamaan ciri dan sifat. Sedangkan action dalam ranah hukum memiliki pengertian sebagai tuntutan yang diajukan ke pengadilan. Sundari pada tahun 2002. Class action atau gugatan kolektif adalah mekanisme hukum yang memungkinkan sekelompok konsumen dengan keluhan yang sama terhadap pelaku usaha untuk menggabungkan tuntutan mereka menjadi satu gugatan. Tujuan utama dari gugatan kelompok ini adalah untuk memberikan efisiensi dalam proses penyelesaian sengketa dan untuk memberikan akses keadilan yang lebih mudah bagi konsumen yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk mengajukan gugatan secara individual. Wisnu pada tahun 2020. Dasar hukum class action di Indonesia yang telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 Pasal 46 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 Pasal 71 tentang Kehutanan, serta Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok atau class action. Safira pada tahun 2017. Tata cara mengajukan gugatan perwakilan. Pasal 3 Perma No 1 tahun 2002 harus memenuhi persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku. Surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat: yang pertama, identitas lengkap dan jelas wakil kelompok. Salah satu atau beberapa konsumen yang mengalami kerugian yang sama mengajukan gugatan atas nama mereka dan kelompok konsumen lainnya. Yang kedua, definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu. Yang ketiga, keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan. Keempat, pengadilan akan menentukan apakah gugatan tersebut memenuhi syarat sebagai gugatan kelompok, termasuk adanya kesamaan fakta dan hukum yang mendasari klaim para anggota kelompok. Baik, kesimpulan dari pemaparan materi mengenai perlindungan kepada konsumen, yakni perlindungan konsumen adalah upaya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam bertransaksi atau menggunakan produk dan jasa. Di Indonesia, perlindungan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menetapkan hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha.